Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sebuah yang indah ini menjelang detik-detik puasa Ramadan, maka dari itu kita harus menyiapkan batin, menyiapkan nyawa, jiwa, hati, roh kita supaya tetap suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema di subuh ini adalah Abdul Halim adalah walinya Allah. Kalau bisa saya bilang, saya, Anda semua juga para walinya Allah. Setiap insan atau seluruh manusia pun juga para walinya Allah tanpa kita sadari selama ini. Okelah, selama ini kita menunggalkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Selama ini kita mengesahkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Selama ini kita mentauhidkan hawa nafsu kita atau diri kita sendiri di dalam hati kita. Tanpa kita sadari berarti selama ini kita berwalikan setan. Karena kita berwalikan diri kita sendiri yang wujud di dalam hati kita. Karena kita berwalikan diri kita sendiri yang hidup di dalam hati kita. Karena kita berwalikan diri kita sendiri yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini di dalam hati kita. Kita selama ini berwalikan setan tapi kita tidak menyadarinya. Karena di dalam hati kita selama ini selalu dan selalu menafikan Allah sebagai Tuhannya diri manusia. Selama ini kita di dalam hati kita selalu menggaibkan Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia di dalam hati kita. Selama ini kita selalu dan selalu mentiadakan Allah di dalam hati kita, kecuali yang ada, kecuali yang wujud, kecuali yang hidup, kecuali yang nampak, yang nyata, yang berkuasa atas diri kita selama ini hanyalah diri kita sendiri yang ada. Berarti selama ini telah gugurlah kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita gugur. Sejak detik-detik akil balik tiba, gugurlah ketuhanan di dalam dada kita. Yang mana dulu sebelum datang detik-detik akil balik, sejak saat di tanah sampai menjadi bayi, hamba ini selalu suci dan suci di sisi Allah. Kenapa kok hamba manusia jika bakal badan ini dikatakan suci? Karena diri kita belum ada. Kenapa kok dikatakan suci? Yang suci hanya Allah. Karena kita belum wujud alias gaib. Manusianya lah yang gaib, Allahnya yang wujud. Kok selama ini dibolak-balik akidah Islam, akidah bertuhan di sisi manusia, kok dibalik manusianya yang wujud menjadi kholik, Tuhannya yang tidak wujud menjadi makhluk. Rabiso opo-opo Allah sing bisa opo-opo mung makhluke. Yang bisa duduk, berdiri, makan, bekerja dan sebagainya mung makhluke. Allah pengangguran, raiso popo, tidak bisa apa-apa kok dicari dan disembah. Anehnya iman akidah kita selama ini. Karena kita selama ini jadi walinya iblis dan setan.
setan. Ia jauh dan jauh kita dari Allah. Karena kita selama ini selalu dan selalu mengikuti langkah-langkahnya setan. Ia di dalam anar diri kita, di dalam ketakutan, di dalam kesedihan, di dalam penderitaan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam dirimu, siapa yang nyata di dalam dirimu, siapa yang jadi penguasa di dalam dirimu, siapa yang kau tunggalkan, siapa yang kau esakan, siapakah yang kau tauhidkan, dan siapakah yang kau nafikan di dalam hatimu, kecuali hanya dirimu sendiri. Yaitulah setan itu, yaitulah musuh yang wajib diperangi oleh setiap manusia, bangsa apapun, agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, wajib diperangi setan ini. Karena musuh manusia bukan manusia. Karena musuh semua manusia adalah musuhnya dirinya sendiri. Setan yang ada di dalam dadanya yang selama ini selalu dan selalu menjadi Tuhan. Selalu dan selalu menjadi wali-walinya manusia. Itulah yang dulu Abdul Halim dan kita semua adalah berwalikan setan. Maka saat ini, detik ini, hijrahlah kembali kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bahwa diri manusia tak pernah bisa menciptakan hidup manusianya. Bahwa diri manusia tak akan pernah bisa menciptakan badan manusianya. Apalagi yang berlaku atas hidup dan badan. Apalagi ikhtiar yang dilakukan manusianya, apalagi yang dikerjakan aktivitas apapun sejak bangun tidur sampai tidur lagi, manusianya tak mampu untuk itu. Tak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali tanpa izin Allah. Berarti Allah kah atau manusianya yang gaib? Kalau yang wujud jadi Tuhan masih manusianya, Allah gaib terus, ra'ono, tidak ada Allah sebetulnya bagi manusia. Kenapa? Karena yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa atas diri manusia masih manusianya. Inilah manusia sama-sama mentuhankan dirinya sendiri, karena manusia mengikuti langkah-langkah iblis dan setan yang ada di dalam anar. Jadi kembali kepada judul temanya, Abdul Halim adalah waliullah. Kira-kira salahkah judul itu? Anda adalah waliullah. Apakah kira-kira salah? Seluruh manusia adalah waliullah. Apakah salah pernyataan ini? Seluruh manusia adalah Rasulullah, Khalifatullah. Apakah salah pernyataan ini? Bila yang ada hanya Allah, tak ada yang salah. Tapi bila yang ada hanya manusianya di dalam hatinya, yang ada iblis setannya di dalam hatinya, ya mesti tidak terima dengan pernyataan ini. Ya mesti panas hatinya. Kenapa? Masa ngaku-ngaku jadi wali? Tapi kita selama ini sadar, selama ini kita hanya berwalikan kepada iblis dan setan. Setan kok dibela, iblis kok disanjung. Maka dari itu kita sudah lama sekali, sejak detik-detik akil balik tiba, jadi budak-budaknya Tuhan yang kita sembah. Jadi budak-budaknya hawa nafsu kita sendiri. Jadi budak-budaknya di dalam fahsya wal mungkar. Karena kita selama ini selalu dan selalu mengikuti langkah-langkahnya setan. Coba saya tanya, apakah kita sudah disebut hamba Allah dan sudah disebut masuk ke dalam agama Allah? Agama Allahnya selama ini, agama Islamnya hanya pura-pura saja.
agar iblis setan mudah menyesatkan kita. Agama kita selama ini hanya imajinasi menurut hawa nafsu, bukan beragama menurut inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah ketika